Mendel. Oke? Nah, langsung aja kita mulai deh. Hukum Mendel yang pertama. Kenapa disebut hukum Mendel? Karena memang yang mengemukakan hukum ini adalah bapak genetika, yaitu George Mendel. Ya, di mana hukum Mendel yang pertama ini deh berlaku untuk monohibrid. Mono artinya satu, hibrid artinya persilangan, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan monohibrid deh, ini adalah persilangan dengan satu sifat beda, ya, satu sifat beda. Nah, apa isi hukumnya? Ini dia. Pemisahan gen secara bebas. Itu ya, isi hukum Mendel adalah gen-gen yang tadinya dia berpasangan untuk melakukan persilangan harus membentuk gamet. Maka gametnya itu dibentuk dari pemisahan gen. Langsung aja kita lihat contohnya deh. Di sini udah kakak buat. Misalnya ada gen yang berpasangan atau arel namanya M besar. Ini misalnya menentukan warna merah. Maka untuk terjadinya persilangan M besar ini akan berpisah secara bebas, akan membentuk gamet satu jenis aja, yaitu M besar. Bisa ya? Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalnya ada gen yang sifatnya homozigot resesif. Dia disimbolkan dengan huruf kecil berpasangan, ya kan? Nah, ini dia, A kecil. Maka dia akan membentuk gamet satu jenis juga, yaitu A kecil saja. Oke? Terus dia di sini yang ketiga. Gen ada dia yang heterozigot. Kalau heterozigot artinya heterogen berbeda. Ada dia yang dominan menutupi sifat yang resesif, itu disimbolkan dengan huruf kecil. Oke? Maka gamet yang dibentuk setelah terjadi pemisahan gennya deh, ini akan membentuk dua macam gamet. Apa aja? Inilah dia. Ada K besar dan ada K kecil. Oke ya? Jadi ingat, kata kunci dari hukum Mendel yang pertama adalah pemisahan gen secara bebas untuk membentuk gamet. Langsung aja kita lihat deh untuk contoh persilangannya, supaya kita lihat nyata bahwa gamet yang berpisah itu akan membentuk persilangannya dan keturunannya. Ya, ini dia ada dominansi penuh. Persilangan yang pertama kita bahas adalah persilangan dominansi penuh. Ini artinya adalah persilangan di mana induknya, salah satu induknya ada yang dominan, ada yang lebih unggul. Di mana yang unggul ini, yang dominan ini dapat menutupi induk yang resesif. Ya, ini dia. Induk dominan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Kalau induk yang resesif dia disimbolkan dengan huruf kecil. Oke, kita lihat deh. Di sini kakak kasih contohnya. Ada parental yang pertama. Dia genotipnya adalah M besar. Kita misalkan ini menentukan warna merah, ya, warna merah. Terus ada M kecil, ini menentukan warna putih. Bisa? Oke. Merah dominan terhadap putih. Mereka disilangkan. Untuk melakukan persilangan dibentuk gamet, benar ya? Nah, gamet yang dibentuk itu dari hukum Mendel yang pertama terjadi pemisahan gen, begitu tadi isi hukumnya kan? Nah, ini berpisahlah gennya, maka gametnya satu jenis, yaitu M besar. Kemudian M kecil, yang warna putih pun berpisah gennya, membentuk gamet satu jenis aja, yaitu M kecil. Gamet jantan dan gamet betina ini, nah misalnya ini jantan, ini betina, mereka melebur bersatu ya, maka dibentuklah nanti hasil persilangannya, yaitu M besar dan M kecil. Ini genotipnya. Oke, genotipnya adalah heterozigot. Kalau fenotipnya, sifat yang dimunculkan dari gen yang seperti ini warna merah atau warna putih? Jawabnya adalah warna merah. Kenapa? Karena tadi induk yang merah dominan terhadap yang putih. M besar dominan terhadap yang M kecil. Maka fenotipnya adalah merah. Bisa ya, Dek? Terus kita lanjutkan. F1 ini kita jadikan dia sebagai induk parental kedua ya. Kita silangkan F1 dengan F1. Inilah dia. Merah dengan merah. Oke. Merah dengan catatan
kecil, ya kan? Terus dari yang induk yang satu lagi berpisah gametnya, ada M besar, ada M kecil. Maka 2 dari jantan, 2 dari betina, maka keturunannya nanti ada 4 genotipnya. Nah, inilah dia. Apa aja itu adalah satu dia. Kalau ini kita silangkan dengan ini, Dek, hasilnya M besar, kemudian M besar dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. Kemudian M kecil dengan M besar, hasilnya M besar, M kecil. Jadi kita harus tulis yang dominan itu di depan ya. Kemudian yang M kecil dengan M kecil, hasilnya M kecil, M kecil. Inilah genotipnya. Oke? Di F2 ini, Dek, inilah keturunan kedua. Kita tentukanlah perbandingannya. Berapakah yang merah? Coba kita tentukan. Kalau sesuai dengan ini tadi, sifat yang unggul itu M besar, M kecil putih itu sifat resesif. Maka kalau M besar dia warna apa? Warna merah. Kalau M besar M kecil itu warna apa? Merah juga. M besar M kecil merah. M kecil inilah berwarna putih. Benar ya? Oke, jadi kalau ditanya berapakah rasio? Rasio itu perbandingan. Rasio fenotip itu sifat yang nampak ya. Berarti merah dibanding putih ada berapa? Merahnya ada 3, putihnya ada 1, maka perbandingannya adalah 3:1. Gitu dia. Oke, kalau kita mau buat ke persen, ya ini 75%. Kalau 1 itu 25%. Gitu dia. Terus kita lihat rasio genotip. Apa itu rasio genotip? Genotip artinya gen-gennya ya. Ada berapa yang homozigot dominan? Ada berapa yang heterozigot? Ada berapa yang homozigot resesif? Oke, kita langsung cek. Kalau di sini ada berapa yang M besar Deku? Ada 1. Berapa yang M besar M kecil? Ada 2. Yang M kecil ada 1. Maka perbandingan rasio genotipnya 1:2:1. Jelas ya? Inilah dia untuk persilangan yang dominansi penuh. Salah satu induknya unggul. Oke? Baik, jadi ada lagi jenis persilangan yang berbeda, di mana intermediate. Ini namanya intermediate atau sering ini dikenal Deku dengan persilangan semi dominansi. Udah, semi dominansi. Yang artinya dia induknya sama-sama kuat, antara jantan dan betina sama-sama kuat. Jadi nggak ada yang bisa menutupi, tidak ada yang bisa ditutupi. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah sifat yang baru. Misalnya, kalau merah dengan putih kita silangkan tadi, maka hasilnya warna tengahnya tadi. Kalau merah sama putih berarti warna apa? Jadi warna pink, gitu kira-kira. Oke, kalau yang keriting sama yang lurus misalnya ya, dia akan menunjukkan warna yang ikal-ikal misalnya begitu. Oke, langsung aja kita buat contohnya. Kakak udah buat di sini contohnya, ada parental pertama. Ada H besar. Misalnya H besar ini menentukan warna hitam. Oke, warna hitam. Terus H kecil ini warna putih. Oke, baik. Dengan catatan dia persilangan intermediate ataupun semi dominansi. Induknya sama-sama kuat. Oke, baik. Bersilanglah Deko, meleburlah ini. Ini dari mana Kak? Itu tadi gamet dihasilkan dari pemisahan gen secara bebas. H besar berpisah, maka satu jenislah gametnya yaitu H besar. H kecil berpisah, ya, baru inilah dia hasilnya gametnya hanya satu aja yaitu H kecil. Ya, bersatulah mereka menghasilkan keturunan F1, bergabunglah H besar dengan H kecil, genotipnya heterozigot dengan sifat fenotipnya sifat yang baru yang muncul karena mereka tadi sama-sama kuat, maka ini menunjukkan warna abu-abu lah misalnya ya, warna abu-abu ya kan, antara hitam dengan putih, gitu dia. Oke, terus kita silangkan Deku F1 dengan F1, mereka berperan sebagai parental kedua ya. Warna abu-abu kita silangkan dengan warna abu-abu. Ada nggak anaknya dan keturunannya
hitam. Abu-abu sama abu-abu, ada nggak keturunannya yang putih? Nah, ini dia yang mau kita lihat ya. Abu-abu disilangkan dengan abu-abu. Tentukan gametnya, berpisah gen secara bebas. H besar, H kecil berpisah, ada 2 gametnya, ya. Kemudian H besar, H kecil berpisah, ada 2 lagi gametnya. Kita satukan jantan sama betinanya. Yang ini sama yang ini, hasilnya H besar, H besar. Warna apa ini? Warna hitam. H besar, H kecil. Ini warna apa? Warna abu-abu. H besar, H kecil. Ya, ini warna abu-abu. Kemudian H kecil dengan H kecil warna putih. Inilah dia warna yang dihasilkan dari persilangan abu-abu dengan abu-abu. Oke, coba kita tentukan rasionya. Rasio fenotip. Fenotip itu ada warna hitam, ya, yang nampak ada yang hitam, ada yang abu-abu dan ada yang putih. Maka hitamnya ada 1, ya kan? Hitamnya ada 1, Deku. Yang abu-abunya berapa? Ada 2, ya kan? Iya. Terus itu yang putihnya ada berapa? Ada 1. Maka perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Kalau rasio genotipnya, yang H besar ada berapa? Ada 1. Yang H besar H kecil ada berapa? Ada 2. Yang H kecil itu ada 1. Maka perbandingan rasio fenotip dan genotipnya, jika dia persilangan intermediate atau semi dominansi, samalah perbandingannya, ya, antara rasio fenotip dengan genotip D 1 banding 2 banding 1. Beda dengan siapa tadi? Si dominansi yang penuh. Jelas ya? Jelas kira-kira? Oke, jadi supaya lebih mendarat dia ke soal, mari kita bahas soalnya. Ini soalnya ada di soal pengantar kita ya. Tentang ini kakak ambil contohnya itu ada nomor 1 dulu kita bahas. Ya, di soal nomor 1 soal pengantar kita deh. Bila keturunan monohibrid di mana rasio fenotip dan rasio genotipnya sama, maka persilangan tersebut adalah persilangan. Oke, baik. A polimeri, B dominansi, C intermediate, D komplementer, E kriptomeri. Ya, apa kira-kira jawabnya? Jawabnya adalah intermediate, di mana rasio fenotip dan rasio genotipnya sama. Bisa ya? Oke, itu dia deh untuk soal yang pertama. Kemudian kita lihat soal yang nomor 3 di soal pengantar. Ya, jadi ini sudah kakak singkatkan dia bahasanya. Kalau adik-adik lihat soal aslinya nggak begini ya. Jadi soal persilangan memang biasanya begitu, panjang-panjang dia, tapi nggak usah bingung ya, pahami aja kata demi katanya. Oke, jadi kakak bacakan di sini deh. Salak yang tidak berduri, genotipnya itu R besar, R kecil. Terus yang berduri sedikit, R kecil, R kecil. Dan yang berduri banyak, R besar, R besar. Ketika disilangkan R besar, R kecil, artinya yang tidak berduri dengan yang berduri sedikit, akan menghasilkan keturunan 50% mandul. Oke, 50% katanya mandul. Oke, coba langsung kita buatkan dulu. Kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Oke, jadi katanya R besar. Oke. R besar, mana lagi? R kecil disilangkan dengan R kecil. Maka gametnya ini ada apa, Dik? R besar, R kecil. Ini R kecil. Maka filialnya sama dengan R besar, R kecil. Kemudian yang ini apa? R kecil. Katanya 50% yang mandul, gitu ya. Oke, 50% mandul dari sini. Jika R besar, R kecil menyerbuk sendiri, ya, parental yang lain ini kita silangkan R besar, R kecil menyerbuk sendiri, berarti dengan R besar, R kecil juga, maka gametnya ini ada apa? Ada R besar, R kecil, ini pun ada R besar, R kecil, maka keturunannya ada ini R besar, R besar. Terus itu ada R besar, R kecil, kemudian ini ke sini deh R besar, R kecil, kemudian R kecil. Dengan ketentuan tadi ada 50% itu yang
yang mandul di sini, inilah dia yang mandul, maka salak yang bisa menghasilkan keturunan berapa persen? Oke, ini yang bisa menghasilkan keturunan 1, 2, 3, yang ini nggak bisa. Ini tadi bersifat mandul, ya kan? Maka yang bisa menghasilkan keturunan adalah 3 dari 4 itu sama dengan 75%. Ini dia deh. Maka jawabnya adalah apa? Jawabnya adalah B. Ini dia. Bisa ya? Oke, baik. Jadi itulah dia pembahasan materi tentang hukum Mendel bagian yang pertama, yaitu hukum pemisahan gen secara bebas. Sampai jumpa di video berikutnya.